Panatua Jaishin akan melanjutkan alur cerita novel. Sebelum menonton Panatua Jaishin sampaikan jangan lupa, like, komen, subscribe ini sangat membantu Panatua Jaishin. Tanpa kalian Mimin gak bisa apa-apa. Terima buat support kalian selalu duduk stay ngopi di video Panatua Jaishin. Terima kasih. Bab 973, Membunuh Chen Yun. Aura megah berkibar di sekitar tubuh Xiao Yan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura yang menakutkan ini. Kadang-kadang, gemuruh-gemuruh seperti gemuruh terdengar lembut di dalam hutan gunung. Raungan itu berisi perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh Xiao Yan, jari-jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon. Dia tergantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi warna perak putih secara bertahap muncul di matanya. Warna perak putih ini menjadi lebih padat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata perak putih yang tampak sangat dingin. Aura yang naik terus sesaat sebelum berhenti dengan lambat. Xiao Yan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun. Ekspresi siapa yang berubah drastis? Dia perlahan bertanya, bukankah kamu berencana untuk melumpuhkan 10 jari aku? Suara itu tidak nyaring, tapi itu memiliki tekanan yang sepertinya lepas kendali dari rohnya, menyebabkan semangat Chen Yun bergetar sebagai hasilnya. Apa yang sudah dilakukan bocah ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8, Douzong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura megah yang telah terbentang dari tubuh Xiao Yan memang menyebabkan dia terkejut dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa itu kekuatan sebenarnya Xiao Yan harus berada di kelas Dou Huang. Namun, kekuatannya telah terangkat seperti panah terbakar dengan tiba-tiba dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar mengalami kesulitan percaya bahwa itu Xiao Yan dapat meningkatkan banyak level dalam waktu yang singkat. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, itu mungkin akan sulit untuk memiliki efek yang menakutkan. Bisakah kekuatan Douqi ini hanya dangkal? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa itu permainan kucing dan tikus ini telah benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku yang lama akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar akting. Kilatan dingin melintas mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Itu diaglomerasi menjadi gada kilat. Tubuhnya bergerak dan raungan petir samar terdengar. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba meraih kembali. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak sebelum aglomerasi menjadi meriam spiritual 5 kaki besar di telapak tangannya. Lengan Xiao Yan bergetar aneh dan meriam spiritual memancarkan, bang, sebelum menembak keluar. Ledakan. Cannon spiritual tak terlihat baru saja ditembak ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat menarik kembali. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mengundurkan diri. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa itu aura megah Xiao Yan di depannya adalah asli. Itu bukan tindakan yang disiapkan dengan mengandalkan beberapa metode yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual. Namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan memiliki kekuatan spiritual yang megah. Hanya apa latar belakang bocah ini? Jantung Chen Yun merasa agak gelisah. Sejak ia bertukar pukulan dengan Xiao Yan, pihak lain tidak dapat diduga. Muncul seperti lubang tanpa dasar meskipun hanya memiliki kekuatan Dou Huang di permukaan. Sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda ketika menyangkut orang biasa. Namun, semuanya benar-benar muncul padanya, memaksa Chen Yun untuk membatalkan perkiraan yang telah dibuatnya di dalam hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya melambung, pasti akan ada batas waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk melawan dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya memiliki melemah. Tidak akan terlambat menyerang pada saat itu. Chen Yun dengan cepat menekan gejolak di doukinya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam.
Dia membalikkan tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3.000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan setelahnya. Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri untuknya hidup saat dia melakukannya. Hong Tianxiao, yang sedang bertarung dengan pertempuran setan bumi, dan banyak pembantu dari klan Hong di langit, mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sialan, apa yang dilakukan bocah ini? Kekuatannya benar-benar melonjak sampai tingkat seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk mati-matian di dalam hatinya. Aura agung yang meresap ke langit juga menyebabkan pikirannya bergetar sedikit. Dou Qi segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pisau merah menyala di depannya yang memaksa Demon Wayang kembali. Setelah itu, Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Kamu ingin pergi? Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika melihat Chen Yun melarikan diri. Dia memang tidak dapat mempertahankan kondisi ini lama. Oleh karena itu, begitu dia mengaktifkannya, dia harus mencapai sesuatu. Karena orang tua ini membencinya sampai ke intinya, dia bukan orang yang bisa dibiarkan hidup. Seorang musuh kelas Dou Zong akhirnya akan membawa masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh melintas di hati Xiao Yan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan diremas, ruang kosong 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti substansi. Bang! Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan keras melawannya. Kekuatan rebound khusus dari tembok spasial menembaknya. Kekuatan yang dahsyat dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia merasa mulutnya menjadi manis. Dia menelannya dengan paksa setelah menyadari kemanisannya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih ketika dia pulih. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang luas dan kuat hancur tanpa gerakan mewah, riak angkasa terwujud di mana-mana tinju yang dilalui saat banyak garis mulai menyebar. Mereka muncul seperti ular-ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi Chen Yun berubah drastis dalam menghadapi tinju polos ini. Dia mengeluarkan raungan marah saat Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya. Ini diaglomerasi dan membentuk penghalang kilat tebal di depannya. Bang! Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya dan kekuatan spiritual yang megah melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi, sebelum dengan susah payah mengguncang penghalang petir sampai pecah. Kekuatan yang tersisa juga memercik tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Gruk! Segar darah segar diludahkan ketika tubuh Yun Chen dihantam tanah dengan pukulan kejam. Tubuhnya mengusap hutan di bawah, membentuk jurang yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pohon-pohon di sepanjang jalan semuanya hancur berantakan karena serbuk gergaji tersebar di semua arah. Setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze, Xiao Yan mampu mencapai tingkat 7 atau bahkan 8 bintang Dou Zong sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Dou Zong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dou Zong sangat luas. Namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiao Yan. Itu wajar bahwa itu akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang kusut itu menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum muntah dengan segelas penuh darah segar. Pukulan keras Xiao Yan telah menyebabkan dia menderita cedera serius. Selain itu, kekuatan spiritual itu tampaknya luar biasa panas dan penuh kekerasan. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menyerang tubuhnya sudah mulai hancur dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat mengerikan ketika menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan keparat kecil itu. Aku tidak bisa terus terjerat dengan dia, mata Chen Yun mengandung kekejian saat ia menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan lari ke pegunungan ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Xiao Yan. Wind Lightning Pavilion tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya merasa kaget ketika melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi.
Sangat mungkin bahwa itu mereka tidak akan membiarkan aku pergi bahkan jika aku tidak membunuhmu, Xiao Yan tersenyum pada Chen Yun. Namun, senyuman ini seperti setan-setan, head dingin hati seseorang, dari sudut pandang Chen Yun. Hanya apa yang dibutuhkan untukmu untuk melepaskanku? Selama kamu menyatakan kondisimu, sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun tertembak ke belakang. Beberapa manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dilemparkan ke Xiao Yan. Bang! 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 Manik-manik perak baru saja dibuang ketika mereka tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Kaki yang mengandung kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Gruk! Chen Yun mengeluarkan seteguk darah segar ketika kekuatan liar dan kekerasan meletus. Tubuhnya terbang mundur dan mematahkan banyak pohon besar di sepanjang jalan. Hong Tian Xiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas, dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita mengulurkan tangan? Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur saat dia bertanya dengan lembut. Mata Hong Tian Xiao berubah dengan cepat. Dia segera melihat Erk Demon Wayang yang ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberi perintah, mundur. Jangan pedulikan dia. Kekuatan si kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Menambahkan ini ke boneka, kita hanya akan mendekati kematian terlepas dari berapa banyak dari kita melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Hong Tian Xiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikutinya. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia naik dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita dengan darah segar yang mengalir dari kepalanya. Selain itu, dia terlihat galak. Dia telah menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiao Yan. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiao Yan adalah sangat merusak dengan dukungan dari api surgawi. Chen Yun terngah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya berkibar dan sosok Xiao Yan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa berlari? Suara Xiao Yan benar-benar tanpa emosi ketika matanya yang berwarna perak putih menatap Chen Yun, yang memiliki aura yang lelah. Bajingan kecil. Karena kamu ingin membunuhku yang lama, aku yang lama akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Mata Chen Yun secara bertahap berubah merah. Kegilaan melonjak ke wajahnya. Segera, dia dibebankan dengan marah ke arah Xiao Yan. Tubuhnya juga dengan cepat membengkak, muncul seperti balon yang akan meledak. Xiao Yan mengerutkan kening sedikit di wajah tindakan gila Chen Yun. Menghancurkan diri sendiri ya. Ceritanya bersambung, kita akan melanjutkan alur ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih.